Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan dan anugerah Tuhan dalam perjalanan hidup kami sampai hari ini. Dan kembali hamba-Mu akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya firman ini menjadi sebuah menjadi kekuatan buat kami, menjadi penghiburan tuntunan bagi setiap kami. Roh Kudus, Engkau yang bekerja sementara firman-Mu diberitakan. Damai sejahtera-Mu berkuasa atas setiap kami. Urapi hamba-Mu yang membagikan kebenaran firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom, pendengar Sobat Maestro dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Dr. Sayang Tarigan dari Ministry Kasih, Doa, dan Kehidupan. Saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan dari Roma 8 ayat 26 sampai dengan 30. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sobat Maestro, berbahagialah setiap kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih lagi melakukannya. Saya berdoa, Roh Kudus memampukan saya dan pendengar Sobat Maestro untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya bagikan adalah lakukan saja. Satu kali lagi, temanya lakukan saja. Sobat Maestro, ayat 26 dijelaskan di sana, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ini adalah bukan bahasa roh. Sebab jika kita simpulkan pengertiannya bahasa roh, bagaimana mereka yang belum mendapat karunia bahasa roh? Jadi harus kita pahami, harus kita pengerti bahwa yang dimaksud dengan kata roh di sana bukan bahasa roh, melainkan pribadi Roh Kudus. Kata roh itu diambil dari kata pneuma dalam bahasa Yunani. Apa itu pneuma? Pneuma adalah Roh Kudus, adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dan Roh Kudus itu setara dengan Bapa dan Anak. Roh Kudus itu sederajat dan sekekal dengan Bapa dan Anak. Makanya Alkitab berkata, 26 berkata begini kan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6, di sana dijelaskan bagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya kan? Doa berkata, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu doa yang Yesus ajarkan. Jadi kalau saya bisa simpulkan Sobat Maestro, bahwa Roh atau Roh Kudus itu menuntun kita dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu artinya begini. Sometimes kita sudah tidak bisa lagi berkata-kata. Sometimes kita sudah tidak bisa lagi berdoa sesuai dengan akal budi kita, dengan pikiran perasaan kehendak kita. Tapi ada Roh Kudus yang membantu saya dan Sobat Maestro untuk berdoa kepada Bapa. Makanya tadi saya singgung Matius pasal yang ke-6 kan. Di situ itu doa yang paling komplit kalau kata saya. Pertama kita berdoa, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lalu kita berdoa untuk kehidupan kita sendiri. Lalu kita berdoa supaya Roh Kudus atau supaya Tuhan Yesus mampukan kita untuk kita dapat mengampuni orang lain. Dan kita juga dilepaskan daripada yang jahat. Kadang-kadang kita kan tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa yang benar. Tapi Roh Kudus tahu bagaimana cara berdoa yang benar. Makanya Roh Kudus bantu saya dan pendengar Sobat Maestro untuk berdoa.
sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kehendak Bapa. Kata turut bekerja itu ayat 28 diambil dari kata sunergeo dalam bahasa Yunani. Apa itu sunergeo? Poin pertama, pengertian sunergeo adalah bekerja sama. Poin kedua, menjadi mitra atau partner. Nah, untuk mendatangkan kebaikan bukan berarti kita punya persoalan hutang, turut bekerja, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita punya persoalan hutang, lantas Tuhan bayar hutang tersebut. Bukan, namun Allah menuntun saya dan Sobat Maestro, atau Roh Kudus menuntun saya dan Sobat Maestro bagaimana cara yang benar untuk membayar utang tersebut. Tentunya bukan ujuk-ujuk turun dari langit uang segepok, atau ujuk-ujuk turun dari langit uang sekarung, atau tiba-tiba ada orang transfer kepada kita ber-MM-an. Enggak. Namun Roh Kudus membantu saya dan Sobat Maestro dalam pekerjaan kita, dalam usaha yang sedang kita jalani. Roh Kudus bantu kita semua untuk mengerjakan semuanya. Yang setuju katakan amin. Makanya tema yang saya bagikan adalah lakukan saja, lakukan saja. Mengapa? Poin pertama saya bagikan adalah Roh Kudus bekerja dalam keterbatasan kita. Roh Kudus bekerja dalam keterbatasan kita. Itu tadi dijelaskan di ayat 26 sampai dengan 28. 26, 28, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kata Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi poin pertama adalah Roh Kudus bekerja dalam keterbatasan kita. Poin kedua, ayat 29 berkata begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi poin kedua yang saya bagikan adalah Roh Kudus menuntun agar saya dan pendengar Sobat Maestro serupa dan segambar dengan Kristus. Ini serupa dan segambar bukan berarti wajah kita sama dengan Kristus, bukan. Tapi karakter kita, sikap kita itu serupa dan segambar dengan Kristus. Apakah kita bisa? Roh Kudus pasti bantu kita. Makanya poin kedua, Roh Kudus menuntun agar serupa dan segambar dengan Kristus. Poin ketiga, kita lihat di ayat yang ke-30. Dan mereka ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi poin ketiga adalah menerima upah. Apa upah? Upahnya adalah dimuliakan. Dimuliakan. Jadi apapun hari-hari ini dalam kehidupan kita, lakukan saja. Karena Roh Kudus bekerja dalam keterbatasan kita. Karena Roh Kudus menuntun saya dan pendengar Sobat Maestro agar serupa dan segambar dengan Kristus. Karena apa? Karena kita pasti menerima upah. Yang setuju katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, sebab Roh Kudus membantu kami untuk berdoa. Dalam keterbatasan kami, Roh Kudus bantu kami. Dan Roh Kudus juga menuntun kami supaya kami menjadi serupa dan segambar dengan Kristus dalam karakter kami, dalam sifat kami. Dan kami bersyukur kepada Tuhan sebab satu kali nanti kami pasti menerima upah, yaitu dimuliakan. Berkati pendengar Sobat Maestro dimanapun berada. Tuhan dipermuliakan, Tuhan ditinggikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat kita semuanya.